Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi buat anak-anakku semua. Semoga semua keluarga yang ada di dalam grup ini, semua keluarga SMA Negeri 2 Sekampung selalu dikasih kesehatan jasmani dan lahir dan batin. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Endang Argawati. Ibu diberi amanah untuk menyampaikan materi kimia khusus di kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4. Sebelum pembelajaran secara daring ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Oke, Ibu minta maaf dan minta tolong atas pengertian kita semua bahwa karena memang kondisi seperti ini kita tidak diperbolehkan untuk belajar secara tatap muka. Sebenarnya keinginan Ibu itu dapat belajar secara tatap muka ya, tetapi kita nikmati, yang penting kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan anak-anakku sekalian sehingga nanti tidak terjadi ada nilai kecil. Itu yang paling Ibu tidak suka ya. Sekali lagi kita juga harus berpikir bahwa ke depan untuk anak-anakku semua mudah-mudahan nanti banyak yang diterima di SNMPTN undangan, baik itu melalui jalur undangan ataupun melalui jalur tes di universitas negeri. Salah satunya itu kalau bisa nilai kimia itu jangan sampai ada di bawah KKM. Apa aja yang harus dipersiapkan? Oke. Yang harus dipersiapkan adalah yang perlu diketahui bahwa nilai KKM untuk kimia kelas 12 itu 78. Jadi jangan sampai Ibu memberikan nilai di bawah 78 ya. Minimal itu 85 kalau bisa, minimal. Tuh, jadi nilai KKM-nya 78. Nah, yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, siapkan buku cetak. Ini saya minta tolong untuk anak-anak semua untuk mempunyai buku cetak ini. Kita pakai buku penerbitnya Erlangga. Silakan nanti kalian koordinasi dengan perpustakaan untuk bisa meminjam. Insya Allah buku ini tersedia di perpustakaan, semuanya tercukupi ya. Jadi ini sebagai panduan. Jangan hanya dari Ibu aja materi itu ya, tapi kamu harus bisa menggali dari buku. Oke, yang kedua, buku catatan. Nah, saya minta tolong untuk buku catatan itu terserah, saya tidak akan memberikan harus bukunya setebal apa, tidak. Tetapi kalian harus punya buku catatan. Apa gunanya buku catatan itu? Jadi setiap materi yang Ibu sampaikan, tolong kamu catat. Jadi begitu kalian mendengarkan, kamu juga punya catatan, insya Allah nanti akan lebih paham. Yang ketiga adalah, untuk buku catatan kalau bisa, nanti siapa tahu nanti ada tugas itu biasanya Ibu tugasnya sebagai tambahan itu Ibu masukkan ke nilai. Jadi bukunya, buku catatan sebaiknya disampul ya, kita sepakati aja sama dengan tugas warnanya. Untuk tugas itu nanti kalian kerjakan di kertas folio bergaris, kemudian dimasukkan di dalam map Snell. Nah, kita sepakat aja ya. Ini untuk 12 IPA 1, map Snell-nya warna merah, otomatis sampulnya pun juga berwarna merah. Nanti itu akan dikumpulkan. Nah, untuk tugas itu di kertas folio. Jadi setiap tugas pertama masukkan di map Snell. Karena kita belum diperbolehkan untuk mengumpulkan tugas, maka sebaiknya setiap ada tugas kamu kerjakan dulu. Jangan sampai tertunda. Ya, dimasukkan ke file Snell, terus nanti tugas kedua apa, tugas ketiga apa, terus dimasukkan. Jadi untuk tugas itu sebaiknya ditulis namanya yang di depan siapa, kemudian kelas berapa, kemudian tugasnya apa, hari garing tanggalnya ya. Nah, ini untuk IPA 1. Untuk IPA 2 warnanya kuning seperti ini. Kemudian untuk IPA 3 warnanya hijau seperti ini. Kemudian untuk IPA 4 warnanya biru seperti ini ya. Oke, kita sepakat. Jadi buku catatan dan buku tugas yang dimasukkan di dalam map Snell berupa kertas folio. Nah, sekarang gimana caranya biar kita itu mendapatkan nilai tidak di bawah KKM? Yang pertama, ikuti. Untuk pelajaran Ibu itu dilaksanakan setiap hari Selasa. Ingat ya, setiap hari Selasa. Kalau nanti Ibu lupa mengingatkan, tolong diingatkan. Jadi setiap hari Selasa kita akan belajar kimia. Yang pertama, ikuti absen ya. Absen kalau bisa harus 95%. Syukur 100%. Kenapa? Karena daring itu diberikan banyak kemudahan. Kalaupun kamu nggak sempat hari ini ya, belum sempat mengerjakan hari ini, absen saja, absen dulu.
Oke, yang kedua, KBM kita dilaksanakan secara daring. Jadi penjelasan apa yang Ibu sampaikan nanti lewat Google Classroom ya, diikuti. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan tugas. Kalau belum diperbolehkan mengumpulkan tugas, maka tugas itu kamu kerjakan di rumah dulu, kamu kumpulkan dulu di rumah, nanti kapan ada waktu kita kumpulkan. Jadi absensi, kemudian ikuti tugas daring, kemudian tugas. Nah, itu nanti akan menjadi nilai yang dinamakan nilai kognitif. Kalau bisa jangan 78 karena kakaknya 78. Kemudian ada nilai psikomotorik. Nilai psikomotorik itu adalah praktek. Nanti akan Ibu berikan materi apa yang bisa kita praktekkan di rumah. Jadi praktek itu tidak perlu di sekolahan. Nanti kalaupun toh di rumah bisa mandiri ataupun bisa satu kelompok berapa orang. Silakan nanti diatur ya. Jadi ada dua nilai, nilai kognitif dan nilai psikomotorik. Oke, nah sekarang untuk materi semester 1 ini ada 3 materi yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan semua. Yang pertama adalah sifat koligatif larutan. Apa aja sih isinya sifat koligatif larutan? Maka kalian harus punya buku cetak sebagai panduannya ya. Yang pertama yang kita pelajari adalah diagram PT, kemudian yang kedua penurunan tekanan uap jenuh, yang ketiga kenaikan titik didih, yang keempat penurunan titik beku, yang kelima osmosis dan tekanan osmosis, yang keenam sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, di antara materi sifat koligatif larutan itu nanti ada satu submateri yang nanti bisa dijadikan untuk praktikum. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah redox dan elektrokimia. Nah, ini ngitung semua ya. Jadi untuk diagram PT itu sebagian ada yang ngitung, sebagian materi. Kemudian untuk redox dan elektrokimia ini kebanyakan menghitung. Yang pertama adalah penyetaraan persamaan reaksi redox. Ini sudah disampaikan ke materi kelas 10, tetapi pendalamannya nanti untuk redox dan elektrokimia disampaikan di kelas 12. Yang kedua sel volta dan potensial sel, yang ketiga korosi, yang keempat sel elektrokimia dan hukum Faraday ini menghitung. Yang terakhir adalah kimia unsur. Nah, untuk kimia unsur ini dipastikan tidak ada hitungan, ya ini hanya teori semua. Jadi pemantapannya kamu bisa mencari di buku atau bisa mencari di sumber-sumber yang lain. Di dalam kimia unsur itu ada beberapa yang dipelajari. Yang pertama adalah kelimpahan unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur periode ketiga dan unsur transisi periode keempat. Yang kedua, sifat fisis dan sifat kimia unsur-unsur golongan periode 3 dan unsur transisi periode keempat. Yang ketiga, ekstraksi unsur-unsur halogen alkali, alkali tanah, aluminium, nitrogen, oksigen, belerang, silikon, besi, kromium, tembaga, dan senyawanya. Yang terakhir adalah manfaat unsur dan senyawa golongan utama periode ketiga dan transisi periode keempat. Oke, itu materi yang harus kita pelajari di semester 1, semester ganjil kelas 12. Nah, adapun nanti ada beberapa di dalam daring itu selain materi yang Ibu sampaikan, tugas yang kamu kerjakan, praktikum yang kamu kerjakan di rumah, itu nanti ada nilai tengah semester atau PTS ya, penilaian tengah semester. Itu nanti kalian kerjakan. Ibu tidak akan mencari proses kamu dapatnya dari mana. Yang penting kamu ikuti ya, kamu ikuti, syukur nanti nilainya bisa besar. Yang terakhir adalah nilai UAS, ujian akhir semester ganjil. Nah, kalau sudah selesai UAS, otomatis semuanya selesai. Jadi dipastikan untuk absensi itu tidak boleh kurang dari 95% ya. Pinter-pinterlah kalian. Oke, sebenarnya daring ini banyak kelebihannya. Kamu bisa sambil bekerja bisa di rumah ya. Yang penting kamu ikuti itu. Pesan saya, kalau hari ini kamu tidak bisa mengikuti pelajaran kimia, tapi kamu tetap absen dan tugas tetap kamu kerjakan, tidak harus di hari Selasa ya. Mungkin itu aja yang perlu Ibu sampaikan ya. Untuk selanjutnya nanti ikuti Google Classroom yang akan diberikan untuk pembelajaran KBM secara daring untuk kimia. Kalaupun toh nanti ada yang mungkin kurang jelas ya, nanti bisa chat pribadi ke Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kita selesaikan. Ya, itu aja. Terima kasih. Untuk pertemuan pertama ini, hal-hal apa yang harus kalian benahi dan hal-hal apa yang harus kalian siapkan. Jangan sampai secara daring ini nilai kalian ada yang tidak KKM ya. Salam sehat dari Ibu, jaga kesehatan kalian, jaga kondisi kesehatan kalian, itu yang utama. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.